Ibarat nemu harta yang terpendam, menu ini wajib kalian cari, meski lokasi tersembunyi. Aroma asap bakarannya itu loh, wangi banget. Jangan sepelekan tempatnya yang nyempil tersembunyi. Kalau semua menu ikan sudah tersaji, nikmatnya nggak bisa didustai. Aduh, bikin lapar banget. Hihi. Nggak usah khawatir dengan tulang atau duri yang nyangkut di tenggorokan. Bagian badan dan perut ikan kakap udah tinggal makan. Kalau yang pengen sedikitan tangan, kepala ikan jelas jadi pilihan. Daging yang tersembunyi di celah-celah kepala, nikmat dan gurihnya tiada tara. Jangan khawatir soal harganya, fams. Mulai dari Rp25.000 udah bisa kita nikmati menu kepala kakap kecil yang berkuah. Untuk kepala kakap super jumbo bakar, cuma Rp80.000. Itu udah menu yang paling mahal loh di sini. Ramah di kantong, nikmat dirasa. Merantau ke Jakarta dari Brebes, pemilik usaha ini udah 20 tahun menggeluti bidang kuliner ikan. Racikan bumbu bakaran dengan cita rasa pedas dan berempah kuat jadi keunggulan, fams. Favoritnya sih kepala ikan kakap putih, tapi jenis ikan lain juga bisa kok kalian pesan. Mau ikan kakap merah, ikan kerapu, ikan kue, ikan bandeng, sampeba, dan telur ikan kakap juga ada di sini. Sebelum dibakar, potongan ikan harus direbus atau diungkep dengan bumbu. Saat dibakar, ikan kembali dioles bumbu supaya makin mantap dan meresap. Makan dijamin makin lahap. Hihihi. Sebagai variasi ada juga menu berkuah. Pilihannya kuah kari atau gulai yang gurih bersantan dan kuah asam yang pedas menyegarkan. Warung kuliner sederhana ini, fams, berlokasi di utara ibu kota, tepatnya di Bilangan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Buka setiap hari sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam, warung ini bisa jadi tujuan bagi kalian pecinta kuliner ikan. Maklum deh, tempat ini memang dekat banget sama laut. Ikannya so pasti segar. Kenalin, fams, ini namanya sagal ikan pari. Gurih berempah dengan rasa pedas yang khas bikin nendang di lidah. Pari asapnya juga enak, yakin deh bisa ningkatin selera makan. Sedap! Fams, sagal ikan pari adalah menu khas dari Bontang. Bumbunya banyak, ada bawang, cabai merah, kunyit, asam kemantus, batang serai, dan lengkuas. Potong-potong dulu ikan pari dan cuci sampai bersih. Baru deh racik bumbunya. Cabai dalam masakan sagal bisa membuat masakan merah merona menarik mata. Agar warna cerah cabai lebih menyala, rendam cabai semalaman atau merebusnya dulu sebelum diolah. Lanjut, haluskan bumbu, termasuk cabai yang sudah direbus. Tumis bumbu halusnya ya, lalu masukkan juga hati ikan pari. Disusul ikan pari rebus, kemudian hancurkan, fams. Wah, jadi seperti ikan suwir ya. Masak sampai bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, tinggal lumuri bumbu di atas ikan pari asap. Mantaps! Fams, belut menjadi salah satu kuliner yang banyak diminati. Bukan cuma ayam, belut juga cocok dijadikan penyetan kayak gini. Nggak cuma enak, belut memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Ada kandungan fosfor yang bikin tulang menjadi lebih kuat loh. Serunya lagi, belut di sini dimasak dengan bumbu gami dan tersaji dengan hot plate. Penyajian ini membuat masakan terasa hangat lebih lama. Kita intip aja ya cara bikinnya. Belut yang sudah dibersihkan digoreng sampai setengah matang. Jangan heran gitu dong, belut ini nantinya masih dimasak lagi kok sampai matang. Kalau sambal gami dibuat mirip seperti sambal terasi matang pada umumnya. Sebenarnya sih gami berarti sambal, sebutan kuliner khas dari kota Bontang, Kalimantan Timur. Uniknya, sambal gami disajikan langsung dengan cobek gerabah yang dipanaskan. Nah, cobek inilah yang berfungsi sebagai hot plate. Berbagai bumbu rempah langsung diulek di atas cobek yang terbuat dari tanah liat. Biar ada sensasi segar, tambahkan tomat. Oh iya, penambahan tomat dilakukan paling akhir agar bumbu yang lain mudah dihaluskan, fams. Sambalnya sudah jadi, tinggal masukkan belut goreng dan aduk sampai rata. Tuang deh di atas gerabah yang sudah dipanaskan. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng biar sambalnya nggak cepat gosong dan lengket. Belut juga cocok dimasak dengan bumbu internasional. Salah satunya berasal dari negara Kapun Kap alias Thailand. Yap, Tom Yum. Kuliner yang terkenal dengan cita rasa pedas ini biasanya menggunakan udang, ikan, atau berbagai hewan laut lainnya, fams. Eits, belut juga bisa kok, nggak percaya? Belut cukup digoreng setengah matang karena tekstur dagingnya yang super lunak. Dengan proses masak ini bisa membuat tekstur dagingnya nggak mudah hancur. Untuk bumbu tom yum dibuat dari campuran bawang merah dan bawang putih. Potong lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk.
Ada juga tambahan bumbu tom yum yang sudah dihaluskan. Tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Selanjutnya, masukkan belut yang sudah digoreng tadi. Karena kuah panasnya yang meletup-letup, kemungkinan besar bisa mengoyak daging belut, fams. Nah, belut yang digoreng setengah matang nggak akan membuat dagingnya hancur, fams. Tambahkan gula dan garam. Jangan lupa cabai rawit merah utuh dan perasan jeruk nipis, karena tom yum terkenal dengan rasanya yang cenderung pedas dan asam. Eits, masih ada lagi nih, belut teriyaki. Wih, belut jadi naik kelas beneran nih. Hihihi. Seperti biasa, belut digoreng setengah matang, fams. Untuk bumbu teriyaki dibuat dengan bawang bombay yang ditumis sampai layu. Selanjutnya, tambahkan belut yang sudah digoreng setengah matang. Fams, teriyaki nggak bisa dipisahkan dengan kecap asin. Ada juga minyak wijen yang digunakan agar makanannya lebih nikmat. Eits, jangan lupa tambahkan saus teriyaki. Biar Jepangnya masih terasa, penyajiannya dibuat mirip seperti Japanese food, fams. Nasi dan belut teriyaki disajikan dalam bowl sederhana ini deh. Hihihi. Sajian kepiting lada hitam ini wajib kalian nikmati. Rasanya TOPBGT, fams. Rempahnya terasa gurih di lidah. Ukuran kepitingnya jumbo. Daging yang tersembunyi di dalam cangkang tebal banget. Dijamin kalian puas menyantapnya. Tapi cumi telur asin di sini nggak kalah nampol. Rasanya gurih dan bikin lidah bergoyang. Tekstur daging cuminya lembut dan kenyal dengan balutan tepung yang renyah. Beh, pecah di lidah. Wena pol. Hihihi. Di balik kolesterol yang cukup tinggi, cumi-cumi ternyata mengandung kalsium, selenium, dan fosfor. Berfungsi menyimpan energi, memelihara dan memperbaiki jaringan sel. Senyawa antioksidannya juga mampu menjaga daya tahan tubuh dan mencegah terjadinya kerusakan sel. Tapi ingat, fams, jangan santap cumi berlebihan ya. Di sini setidaknya ada 50 menu seafood yang bisa kalian pilih. Bumbu rempahnya jempolan. Yang paling penting sih, seafood yang dipilih seger banget. Sekarang kita masak cumi telur asin, fams. Nah, bahannya sudah tersedia lengkap nih. Pertama, iris cabai merah dan daun bawang. Jangan lupa potong cumi segar, fams. Untuk bumbunya, siapkan telur kocok yang sudah dibumbui. Lanjut, lumuri cumi dengan tepung dan goreng sampai kering. Sebaiknya cumi-cumi jangan dimasak terlalu lama ya, soalnya kandungan protein di dalamnya bisa membuat tekstur dagingnya alot. Sekarang masak bumbu saus telur asin. Lelehkan margarin, masukkan telur asin, irisan cabai, daun kari, daun bawang, dan bumbu. Oh iya, aneka sajian saus telur asin diawali dari kuliner Singapura, fams. Karena banyak dijadikan oleh-oleh dari Singapura, aneka masakan saus telur asin juga ikut populer di Nusantara. Setelah matang, tinggal tuang cumi goreng tepung dan aduk sampai rata. Angkat dan sajikan deh. For your info nih, telur asin sangat mudah ditemui di Asia, khususnya di restoran Chinese food. Di Indonesia, telur asin berkembang pada tahun 1950-an. Saat itu pasangan suami istri dari negeri tirai bambu membuka usaha telur asin pertama di Nusantara, tepatnya di Brebes, Jawa Tengah. Gak heran deh, Brebes dikenal sebagai produsen telur asin terbesar di Indonesia. Iya, kita seru-seruan di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Namanya juga warga plus 62, nggak pernah kekurangan akal untuk mencari hiburan ya, fams. Cuma modal bayar parkir kendaraan, ditambah sewa ban 10 ribuan, udah bisa main seluncuran kayak di wahana hiburan. Wahana murah meriah ini, fams, sebenarnya saluran irigasi. Letaknya ada di antara dua desa, yaitu Desa Pringgarata dan Desa Pengejek. Saluran irigasi ini digunakan untuk mengairi sawah, serta kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Awalnya, saluran air ini menjadi tempat bermain anak-anak desa setempat. Pada tahun 2012, muncullah ide warga setempat membuka usaha warung serta penyewaan ban. Nggak nyangka deh, desa mereka jadi ngehits dan sempat viral di sosial media. Fams, parit saluran irigasi ini punya sebutan khas warga Lombok yang dinamakan abangan. Makanya, wahana ini punya sebutan ngetop sebagai abangan tubing atau tubing abangan. Meskipun di sini ada dua saluran air, aliran yang biasa digunakan untuk seluncuran hanya satu, fams. Soalnya saluran yang satu lagi banyak kerikil dan teksturnya kasar. Jadi dianggap kurang aman buat main. Saluran yang sebelah kanan ini dibikin sejak zaman Belanda, sedangkan yang kiri adalah saluran tambahan yang dibangun beberapa puluh tahun kemudian.
Meski umurnya jauh lebih tua, saluran irigasi buatan pemerintah kolonial Belanda ternyata masih bagus kondisinya. Bahkan bisa jadi wahana permainan yang seru banget, serta aman pastinya. Kalau aliran yang sebelahnya lagi, nggak usah ditanya fams. Kenyataannya udah beberapa kali butuh perbaikan. Mungkin waktu ngebangun dulu anggarannya beda kali ya sama anggaran company. Lanjut, kita punya destinasi liburan lainnya. Di Lombok terkenal dengan pulau-pulau kecil yang menjadi surga wisata pantai, termasuk Gili Kedis dan Gili Sudak yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. Jarak tempuh ke Gili Kedis dari dermaga Sekotong cuma 10-15 menit aja. Biaya sewa kapalnya juga nggak mahal kok, cuma 300 hingga 400 ribu rupiah untuk kapasitas 8 orang. Biasanya ini menjadi rute yang biasa ditawarkan oleh para pemandu wisata sebagai paket wisata one day trip alias pulang pergi dalam satu hari. Gili Kedis adalah pulau mungil yang penuh dengan hamparan pasir putih. Kalian yang doyan mager dan hobi rebahan sepanjang hari, cocok banget deh di sini, fams. Lain lagi dengan Gili Sudak. Pulau ini terbilang lebih luas dari Gili Kedis, fams. Kalau mau nginep di sini, terdapat beberapa resort dengan harga sewanya antara 500 ribu sampai dengan 1 juta per malam. Fasilitas yang ditawarkan terbilang lengkap dengan aktivitas yang juga banyak, termasuk kalau kalian mau ngisi perut alias makan. Menu makan di sini emang nggak jauh-jauh dari seafood, fams. Aneka seafood kayak ikan bakar, cumi, atau udang bisa mencapai 100 ribu rupiah per porsi. Jadi buat kalian yang duitnya pas-pasan atau alergi sama seafood, lebih baik menyiapkan bekal sendiri ya, fams, daripada jadi kelaparan di sini. Hihihi. Kalau cari yang seger-seger, menu yang satu ini cocok buat kalian pecinta dessert. Namanya Kochi alias Coconut Dessert with Ice Cream and Mochi, alias es krim dengan wadah batok kelapa. Sekilas sih mirip menu es krim dari Korea bingsu, sebab ada tambahan mochi kacang yang dipadukan dengan es krim yang manis dan segar. Topping atau isiannya juga variatif, mulai dari buah-buahan, nata de coco, kelapa muda, bahkan coklat warna-warni. Hidangan ini bikin mata auto melek dan mood booster banget. Es krimnya juga variatif. Paling best seller sih es krim matcha ini. Dijamin bahagia kalian jadi nambah. Masih kurang? Cobain juga es dawet batok dengan tambahan es krim duren. Beuh, makin juara. Makin tambah enak sih dengan teman cemilannya nih. Ada lumpia basah, batagor, pisang coklat, dan masih banyak lagi. Kalian suka semuanya kan, fans? Hidangan yang gak kalah segar ada es gempol pleret, fams. Minuman ini banyak ditemukan di kawasan Jawa, khususnya di kota Solo. Isian minuman ini terdiri dari gempol dan pleret. Keduanya dibuat dari bahan yang sama, yaitu tepung beras. Untuk kuahnya mirip dengan es dawet, dibuat dari santan dan gula cair. Sekarang kita intip cara bikinnya. Beras harus digiling sendiri agar rasa kudapan ini menjadi lebih enak dan pulen. Lalu tepung beras dibulatkan deh. Jangan lupa remas-remas dan padatkan. Kemudian bola-bola ini dikukus dan sambil menunggu siapkan air rebusan daun pandan, fams. Setelah dikukus, bola-bola tepung beras dihancurkan kembali. Lalu campur dengan air daun pandan. Selain menambah aroma, air ini bisa membuat adonan menjadi kalis. Bulatkan kembali, fams. Adonan gempol juga harus disisir dengan alat khusus untuk mendapatkan tekstur tepung yang kasar. Kemudian bulatkan kecil-kecil. Nah, gempol ini tinggal dikukus sampai matang. Untuk pleretnya hampir sama dengan adonan gempol, fams. Bedanya, adonan pleret dikasih gula merah cair supaya warnanya agak kemerahan. Aduk deh sampai adonan kalis. Baru deh bentuk adonan dengan cara dipipihkan dan digulung dengan jempol. Proses ini terbilang sulit, fams, supaya bentuk pleret tipis dan tergulung. Kemudian pleret dikukus hingga matang. Oh iya, fams, es gempol pleret ini bisa membuat perut cepat kenyang karena dibuat dari tepung beras yang kaya karbohidrat. Ngomongin tentang kayu, emang gak ada matinya ya, fams. Nggak cuma bisa dijadikan furniture aja, si serba bisa ini juga memungkinkan untuk dijadikan kerajinan, berupa jam yang bisa diletakkan di samping tempat tidur. Nggak cuma bentuk bulat atau kotak aja, fams. Kayu-kayu ini ternyata bisa disulap jadi jam unik, berbentuk sapi. Awalnya, jam ini dibuat dengan cara membentuk pola jam dengan cetakan berbentuk sapi. Nah, karena sapi-sapi ini banyak banget yang pesan, jadi udah ada mold atau molding.
So, hasil antara sapi yang satu dengan yang lainnya punya bentuk yang sama. Kayu yang digunakan adalah kayu pinus, fams. Sebenarnya sih nggak cuma kayu pinus aja yang bisa dijadiin jam kayak gini. Hampir semua kayu bisa dipakai. Kayu pinus dipilih karena punya serat yang bagus banget. Nah, warna yang bersih kayak gini menjadikan kayu pinus diincar oleh pengusaha furniture. Kalau sudah dicetak, tinggal dipotong, fams. Meskipun kelihatan gampang, proses yang ini membutuhkan keahlian, ketelitian, dan kehati-hatian. Salah potong dikit aja, kayunya udah nggak bisa dipakai alias kebuang. Dan yang lebih parah lagi, bakal melukai si pengrajin. Namanya jam nggak cuma bikin sapinya aja, tapi ada angka-angka yang nggak boleh dilupain. Proses yang ini harus detail banget loh. Tuh, lihat aja, bentuknya kecil-kecil banget dan rawan patah. Selanjutnya, proses untuk melubangi jam di bagian belakang sapi, fams. Lubang ini digunakan untuk meletakkan mesin jamnya. Ternyata bikin jam bentuk sapi aja udah ribet banget ya. Nggak cuma bentuk sapi aja, bikin bentuk apapun prosesnya bakal sama. Jangan lupa, bikin kotak di belakang untuk mesin yang berfungsi untuk menggerakkan jarum jam. Sudah mulai kelihatan nih, tinggal amplas deh, biar halus dan serat kayunya nggak bakal melukai kalau terkena kulit. Nah, biar kinclong dan serat-seratnya makin terlihat dan nggak berjamur, harus dicat pelitur, fams. Belum selesai, harus diamplas lagi untuk memastikan seluruh permukaannya rata. Lanjut, beri cat dasar, fams, biar warna yang diberikan makin keluar dan terlihat. Kalau sudah kelihatan bentuk sapi dan catnya kering, kasih angkanya deh. Karena jamnya minimalis, so nggak semua angka bakal dimasukin. Ada beberapa angka sebagai perwakilan teman-temannya. Yang terakhir, kasih mesin di belakangnya, fams. Tanpa si mesin ini, nggak bakal ada tempat baterai dan jarum jamnya nggak bakal bisa bergerak. Hihihi. Akhirnya selesai juga. Ternyata bikin jam itu lumayan ribet ya. Prosesnya juga panjang banget. Berkilau tapi bukan mutiara, bening bercahaya tapi bukan kristal. Ini dia, fams, kerajinan kaca Pirex dari Sidoarjo. Bentuk dan ukurannya beragam, mulai dari binatang, bunga, hingga berbagai lambang wilayah dan lembaga. Yang pasti cocok sebagai souvenir, pajangan rumah, sampai piala. Sekarang kita berada di rumah kerajinan kaca Pirex di kawasan Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajinan kaca Pirex ini sudah ada sejak tahun 2004, fams. Pengrajinnya belajar sampai ke negeri jiran. Dengan tekad dan keyakinan tinggi, pengrajinnya membuka usaha sendiri. Tak disangka, hasil kerajinannya bisa disukai. Gak hanya berbagai daerah di Indonesia, pesanan datang hingga ke sejumlah negara Eropa dan Asia seperti Belanda, Jerman, dan Jepang. Untuk harganya bervariasi, fams, mulai dari Rp20.000 hingga harga tertinggi Rp6 juta, tergantung ukuran dan kerumitan pengerjaannya. Pengerjaan kaca Pirex ini masih manual dan terbilang cukup sulit. Pengrajin gak hanya harus memiliki tangan terampil, tapi juga daya imajinasi tinggi. Pastinya untuk mendapatkan hasil bernilai seni tinggi dan sesuai keinginan pemesan. Oh iya, bahan kaca yang dipakai harus dipesan langsung dari negeri Sakura, Jepang. Kalau di Indonesia, belum ada pabrik pembuatan bahan kaca jenis ini, fams. Biasanya ukuran kaca Pirex yang dipakai mulai dari diameter 15 mm, 12 mm, hingga yang terkecil 7 mm. Untuk memulainya, kaca Pirex harus dipanaskan hingga suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Setelah meleleh, kemudian dibentuk menggunakan aneka penjepit sesuai dengan keinginan. Membakar kaca Pirex ini nggak bisa sembarangan, fams, karena bisa merubah warnanya menjadi kehitaman, jadi harus memakai teknik burner last yang membutuhkan gas LPG hingga oksigen. Besar kecilnya api juga harus disesuaikan, fams. Oh iya, kacamata hitam yang dipakai ini bukan untuk bergaya depan kamera. Ini menjadi alat keamanan standar agar mata nggak sakit saat harus memandangi kaca Pirex dibakar. Duh, Dek, mau buat apa sih? Kok ular naganya jadi kayak cacing begitu? Hahaha. Siapa sangka kerajinan kaca Pirex Neta Glass dari Sidoarjo ini bisa menjadi langganan souvenir khusus untuk tamu negara di Istana Presiden. Bahkan untuk keahliannya ini, si pembuat sempat ditawarkan menjadi warga negara tetangga dan Eropa, tapi ditolak karena cinta Indonesia. Dalam sehari, pengrajin di sini mampu menghasilkan 30 kerajinan kaca Pirex per orang. Karena dibutuhkan keahlian yang sulit dan waktu belajar yang lama, sulit mendapatkan perajin kaca Pirex di Indonesia. Padahal kerajinan ini bila ditekuni mampu meraup keuntungan yang tidak sedikit.
Setengah jam rasanya nggak cukup mengulik istimewanya negeri kita, Zamrud Khatulistiwa. Besok pagi kita sambung lagi ya, fams. Ragam Indonesia istimewa. Sampai jumpa.